Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka, yang terhormat Bapak Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bapak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Izin Pak, saya Aibda Vicky Aristo Katiandago. Saya orang yang beberapa waktu lalu membuat video klarifikasi sehubungan dengan mutasi bersifat demosi saya dari Polres Minahasa ke Polres Kepulauan Talaut. Kemudian video tersebut saya unggah di media sosial pada tanggal 1 November 2024, kemudian ditonton dan dibagi-bagikan oleh pengguna media sosial di Indonesia, hingga video tersebut viral. Dan atas viralnya video tersebut, saat ini saya sedang menjalani proses oleh institusi, di mana status saya saat ini adalah sebagai dalam pengawasan Irwasda Polda Sulawesi Utara. Bagi saya itu adalah hal yang normal yang dilakukan oleh institusi, meskipun ada hal-hal lain yang tidak normal yang diberlakukan kepada saya atas viralnya video tersebut. Namun pada kesempatan ini saya tidak ingin membahas sehubungan dengan mutasi bersifat demosi tersebut dan juga sehubungan dengan dampak dari video viral tersebut kepada diri saya. Saat ini saya ingin melaporkan atau memberitahukan kepada Bapak Presiden sehubungan dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tas ramah lingkungan yang kini proses penyidikannya sudah terhenti. Jadi perkara itu bukan dihentikan, tapi proses penyidikannya sudah terhenti, sehingga jaksa penuntut umum sudah mengembalikan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada penyidik. Lanjut Pak, beberapa waktu lalu saya sempat menyaksikan lewat televisi rapat yang diselenggarakan oleh Komisi 3 DPR RI, kalau tidak salah pada saat itu membahas hubungan dengan RUU perampasan aset. Jadi pada kesempatan itu saya mendengar penyampaian dari Bapak Beni Kaharman, di mana beliau mengatakan bahwa beliau telah membaca buku Bapak Presiden tentang kegelisahan Bapak pada maraknya korupsi yang terjadi di Indonesia, yang bisa menghambat Indonesia untuk menjadi negara maju. Pada kesempatan lain juga saya beberapa kali mendengar pidato Bapak Presiden, di mana dalam pidato Bapak Presiden menyampaikan tekad Bapak untuk memberantas korupsi di Indonesia. Maka atas hal-hal itu saya memberanikan diri untuk melaporkan hal ini kepada Bapak, di mana hal ini mungkin bagi beberapa kalangan dianggap hal yang sepele, tapi bagi saya Pak, penegak hukum yang dari kampung ini menganggap ini adalah hal penting yang harus ditindaklanjuti secara serius. Mohon izin Pak, pada kesempatan ini saya menceritakan sehubungan dengan proses penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan tas ramah lingkungan. Jadi pada tanggal 4 September 2024, saya pada saat itu selaku Kepala Unit Tindak Pidana Khusus Satreskrim Polres Minahasa bersama dengan anggota, bersama dengan Bapak Kasatreskrim melaksanakan gelar perkara di Polda Sulut dengan agenda gelar perkara peningkatan status dari penyelidikan ke tahap penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan tas ramah lingkungan. Pada saat itu seluruh peserta gelar perkara yang dipimpin oleh Bapak Dirjen Reskrim Sus Polda Sulut sepakat bahwa penyelidikan dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan karena ditemukan peristiwa pidana dugaan tindak pidana korupsi. Lanjuti rekomendasi gelar perkara dengan surat harinya pada tanggal 5 September 2024, kami langsung melakukan penyidikan, dan dalam proses penyidikan selang waktu 2 minggu kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap kurang lebih 40 orang saksi yang terdiri dari kepala desa,
127 desa di Kabupaten Nasan. Atas bahan-bahan yang dibutuhkan tersebut, kami sudah bisa menentukan apa saja alat bukti, kemudian apa saja barang bukti, kemudian berapa banyak alat bukti yang membuat terang penyidikan, sehingga kami sudah berhasil mengidentifikasi siapa Don Pleger atau orang yang melakukan, siapa Pleger atau orang yang melakukan, dan siapa Mede Pleger atau orang yang turut serta melakukan dugaan perkara tindak pidana korupsi yang terjadi secara terstruktur, sistematis, masif. Terjadi secara terstruktur karena perbuatan ini dilakukan secara berjenjang dari atas ke bawah oleh pejabat-pejabat yang beberapa pejabat yang masuk dalam struktur pemerintahan Kabupaten Nasan. Kemudian terjadi secara sistematis di mana untuk mengakomodir kegiatan penanganan para pejabat termasuk membuat payung hukum yang kemudian menciptakan hubungan yang teratur dan logis sehingga terbentuk suatu sistem yang seakan-akan benar, namun di balik itu terdapat niat yang sangat kuat untuk memanfaatkan kekayaan, memanfaatkan uang negara demi memperkaya diri dan memperkaya orang lain yang terjadi secara masif. Peristiwa ini terjadi di 127 desa di Nasan atau di seluruh desa di Nasan. Pada tanggal 7 September, tanggal 7 Oktober 2024, hasil dari BPKP sepakat dengan penyidik bahwa pada kegiatan ini menemukan perbuatan yang berpotensi merugikan negara sehingga BPKP siap sebagai kami sebagai orang yang harus koordinasi dan sepakat ini akan menetapkan tersangka dari kasus ini pada November penyerahan berkas perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum atau tahap 1. Kemudian pada tanggal 9 Oktober 2024 saya dimutasikan dari Polres Nasan ke Polres Gorontalo, dan kabar terakhir yang saya dengar jaksa penuntut sudah mengirim surat P17 kepada penyidik untuk menanyakan perkembangan perkara, namun karena menurut jaksa perkara sudah tidak ditangani, maka jaksa telah mengembalikan surat pemberitahuan dimulai penyidikan atau SPDP kepada penyidik. Mungkin orang akan mempertanyakan kinerja Polres Nasan, namun pada kesempatan ini saya meninggalkan teman-teman yang punya kompetensi baik dalam melakukan penyidikan perkara-perkara buat tindak korupsi di Minahasa, kemudian Bapak Kapolres Minahasa, Bapak APT Sugian juga mendukung penuh sejak awal kasus ini dituntaskan. Kemudian kenapa perkara ini bisa terjadi? Pada saat ini secara bertanggung jawab saya menyampaikan bahwa perkara itu tidak berjalan lagi karena ada faktor kedekatan antara pihak-pihak terkait dalam kegiatan pemberantasan lingkungan dengan salah satu pejabat utama di Munaslup. Pihak terkait dalam kegiatan ini adalah kerabat dekat salah satu pejabat utama di Munaslup, dan saya bertanggung jawab atas apa yang saya sampaikan. Ya Pak, selain merugikan keuangan negara, hal itu berlalu menimbulkan terjadi dampak dari kegiatan pemberantasan. Jadi ini Desa Leles, Kabupaten Garut, dan namanya Bapak Muhammad Yasin Nurila. Pak Muhammad Yasin Nurila ini pemilik industri airline Ghana, UMKM dari Desa
tas sudah dibuat, kemudian tas sudah dikirim di toko penyiasat sesuai dengan jumlah pesanan. Namun masih ada beberapa jumlah uang berjumlah ratusan juta rupiah yang belum dibayarkan kepada Bapak Presiden kedua, yang membuat hotel lain dari rumah mesin garmennya dijual semua. Kemudian dia kehilangan kepercayaan dari investor. Kemudian teman-teman yang punya yang bekerjakan dia meminta uang. Kemudian dia terjebak pada dunia lain, dan saat ini kembali dulu bekerja sebagai kasus itu sejak penyelidikan sampai naik ke tahap penyidikan. Itu permohonan saya mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Ini Pak adalah isi hati saya yang terus terang saya resah, terus terang saya kecewa dengan tidak berjalannya lagi penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sudah kami mulai. Mungkin itu yang saya dapat saya sampaikan pada saat ini. Saya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar Tuhan merahmati Bapak Presiden dalam mewujudkan mimpi Bapak Presiden menjadikan Indonesia negara maju tanpa korupsi. Ini yang dapat saya sampaikan, Pak. Selamat tahun baru untuk kita semua. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu. Terima kasih.